Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ikomang Okanuantara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma rekursif. Nah, apa itu algoritma rekursif? Nah, algoritma rekursif adalah sebuah teknik menyelesaikan persoalan di mana di dalamnya mengandung definisi persoalan itu sendiri. Nah, contohnya adalah seperti lukisan di sebelah. Di sini ada sebuah gambar lukisan, di mana di dalam lukisan itu ada gambar lukisan lagi, di dalam lukisannya itu ada lukisan lagi. Nah, itu kan lukisannya di dalam lukisan ada lukisan lagi terus berulang. Nah, itu yang kita sebut dengan rekursif. Nah, di dalam pemrograman, rekursif biasanya diimplementasikan dengan sebuah fungsi yang di dalamnya memanggil fungsi itu sendiri. Jadi, di dalam fungsi memanggil fungsinya sendiri seperti itu. Nah, algoritma rekursif juga tidak memiliki tujuan akhir atau dia perulangannya itu terus. Jadi dia terus memanggil dirinya sendiri hingga tak terhingga. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Itu bisa menyebabkan komputer hang. Nah, jadi minimal dalam satu algoritma rekursif itu memiliki satu base case yang untuk disesuaikan. Apa itu base case? Yaitu adalah di mana sebuah condition yang menyebabkan fungsi itu terhenti atau base case-nya terpenuhi seperti itu. Nah, ini adalah formatnya, yaitu di sini ada sebuah algoritmanya di mana ada if this base case, yang artinya jika base case-nya terpenuhi maka programnya selesai. Nah, jika tidak terpenuhi, maka kita akan mengulang permasalahan atau mengulang codingnya di situ dengan melakukan rekursif. Nah, di rekursif ini kita tentu saja akan memanggil fungsinya. Jadi kan terus memanggil fungsi sampai base case-nya terpenuhi seperti itu. Nah, di sini saya akan analogikan atau di sini saya akan contohkan dengan algoritma rekursif untuk mencari pangkat. Nah, yang di sebelah kiri di sini ada function dengan nama pangkat. Di sini terdapat dua argumen, yaitu X dan N. X ini adalah kalau dalam pangkat adalah basisnya ya atau angka utamanya, dan N ini adalah pangkatnya. Nah, dalam function pangkat ini terdapat if N sama dengan satu, yang artinya adalah jika pangkatnya sama dengan satu, maka kita akan mereturn X. Jadi tidak akan melakukan perkalian atau tidak akan melakukan proses aritmatika di sini. Nah, tapi jika N-nya tidak sama dengan satu, maka return kita akan melakukan mengkalikan X, nilai X, ke pemanggilan fungsi pangkat itu sendiri, pangkat, dengan argumen pertamanya tetap X, tetapi di argumen kedua nilai N-nya kita kurang. Nah, inilah dia program maksud kita memanggil terus. Nah, jadi jika nilai N-nya tidak terpenuhi atau tidak mencapai satu, maka dia akan terus melakukan perulangan hingga N-nya mencapai satu. Nah, contoh penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Ini kita ambil contoh penyelesaian 5 pangkat 3. Nah, di sini kita punya dua inputan, yaitu X atau nilai basisnya itu sama dengan 5, dan N itu adalah pangkatnya, kita beri nilai 3. Nah, langkah pertama adalah mengecek dulu apakah N sama dengan satu. Tentu saja tidak, maka dia akan melakukan perkalian, yaitu dengan memanggil pangkat 5, memanggil pangkat dengan angkanya 5, setelah itu nilai N-nya 3 dikali 5. Nah, setelah itu di langkah kedua, kita di langkah kedua itu kan memanggil nilai pangkat. Nah, tadi 5 kali 5 kan 25. Nah, kita isi angka 5-nya di sini. Setelah itu kita kalikan 5. Nah, jadinya itu kan dieksekusi di pangkat di langkah ketiga, yaitu kan nilainya 25. Nah, di langkah ketiga ini kita sebenarnya nggak memanggil function pangkat lagi. Kenapa? Karena nilai N-nya sudah sama dengan satu. Jadi 5 pangkat 3 adalah 125 seperti itu.
Oke, sekarang kita akan analisa efisiensinya. Nah, di sini kita akan contohkan dengan atau kita jalankan dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini juga kita punya dua inputan, yaitu di line ketiga dan line keempat dengan variabel bernama X kita beri nilai 5 dan N kita beri nilai 3. Di sini kita punya sebuah function, kita beri nama dengan pangkat. Di sini ada 3 argumen, yaitu adalah argumen pertama angka yang akan kita isi dengan variabel X, yang kedua pangkat yang kita akan isi dengan variabel N, dan langkah. Nah, di argumen ketiga ini kita beri parameter ketiga ini kita isi atau kita gunakan nanti untuk menghitung berapa langkah sih sebenarnya di algoritma rekursif ini gitu. Nah, tapi kita berikan defaultnya dengan nilai 1 untuk langkah. Nah, setelah itu untuk base case-nya itu ada teman-teman bisa lihat di line 11, yaitu if pangkat sama dengan 1. Nah, itu udah base case atau basic operation-nya. Kalau pangkat atau yang kita isi dengan tadi variabel N sudah mencapai angka 1, maka kita akan mereturn nilainya. Nah, jika tidak, kita akan memanggil lagi function pangkat dengan dengan argumen angka atau variabel X. Setelah itu di argumen kedua kita berikan variabel pangkat dengan nilainya kita kurangi 1. Jadi setiap memanggil function ini, jadi nilai argumennya berkurang sampai dengan nilai pangkat sama dengan 1. Oke. Setelah itu kita contohkan ke hasil eksekusi. Nah, ini hasil eksekusinya. Jadi sama seperti yang penjelasan analogi algoritma tadi, karena di sini kita menggunakan pangkat 3, maka kita memerlukan 3 langkah untuk memanggilnya, yaitu adalah langkah 1, pangkatnya 5, yaitu nilai N-nya kita lihat di argumen kedua, pertama 3, terus diulangi di langkah 2, terus nilai N-nya juga 2 atau nilai pangkatnya 2, di langkah 3 N-nya 1. Nah, sampai di langkah 3 ini kita dapat lihat hasil dari pangkatnya adalah 125. 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Nah, pada kasus ini tergantung dari nilai N. Jika nilai N-nya membesar, maka langkahnya sudah pasti akan membesar, yaitu pemanggilan rekursinya terus akan bertambah sesuai dengan nilai N. Nah, di sini kita tanya case-nya. Apakah ada base case, average case, dan root case pada algoritma rekursif? Nah, di sini jawabannya tidak ada base case, average case, dan worst case pada algoritma rekursif ini. Kenapa? Karena recursion tree atau langkahnya, langkah pemanggilan atau perulangannya itu tergantung nilai N. Kalau nilai N-nya bertambah atau nilai N-nya banyak, tentu saja itu akan menghambat atau memperlambat proses eksekusi dari kode programnya. Tapi jika nilai N-nya sedikit, itu akan mempercepat, itu mempengaruhi prosesnya. Sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari algoritma rekursif. Nah, di sini kelebihannya yang pertama adalah programnya lebih singkat. Tentu saja kita hanya perlu membuat satu fungsi dan fungsinya itu akan kita panggil di dalam fungsi tersebut. Nah, jadinya kita ini akan meminimalisir decision-nya atau condition-nya. Kita nggak perlu banyak membuat if untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Yang kedua, pada beberapa kasus lebih menggunakan fungsi rekursif. Contohnya adalah untuk pangkat, faktorial, Fibonacci, dan beberapa deret lainnya. Dulu saya juga biasanya pakai fungsi rekursif ini pakai membuat function untuk mengubah merubah nilai rupiah dari integer ke string. Jadi membuat dari angka ke bilangan itu saya menggunakan function rekursif ini. Nah, yang ketiga adalah tentu saja lebih efisien dan lebih cepat dibanding dengan proses iteratif. Daripada kita menggunakan
for ini lebih efisien dan cepat menggunakan algoritma rekursif ini. Yang kedua, kekurangannya. Yang kekurangannya tentu saja ini memakan memori lebih besar. Di sini karena setiap bagian dari dirinya dipanggil. Jadi setiap kita memanggil rekursif, tentu saja itu akan mengeksekusi ulang. Bahkan kita mengeksekusi atau program itu membaca juga condition di base case-nya. Jadi misalnya ada 3 kali perulangan, program membaca base case-nya sebanyak 3 kali, setelah itu menjalankan rekursifnya dan seperti itu. Nah itu memorinya cukup besar juga kita cost-nya gitu. Nah yang kedua ini kita cukup hati-hati. Kadang kalau kita salah menuliskan algoritma atau memasukkan inputannya tidak sesuai, ini programnya bisa akan terus melakukan perulangan tanpa henti. Nah ini bisa menyebabkan memorinya habis terpakai atau bahkan programnya atau komputer kita menjadi hang dan error seperti itu. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang algoritma rekursif. Terima kasih.